Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lailatul Ilma dengan NIM 2330404070 dari lokal MBSC. Dan saya Natasha Putrisari dengan NIM 2330404099 dari lokal MBSC. Baik, kami akan membuat video mengenai menguraikan kasus tentang perusahaan jasa. Baik, Rahma dulu memulai usaha konsultasinya Rahma Consulting pada tanggal 1 April 2016. Siklus akuntansi Rahma Consulting untuk bulan April termasuk laporan keuangan digambarkan di halaman sebelumnya. Selama bulan Mei, Rahma Consulting melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 3 Mei, menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 4.500.000. Kemudian pada tanggal 5 Mei menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 2.450.000. Kemudian pada tanggal 9 Mei membayar kas untuk pemasangan iklan baris di koran sebesar 225.000. Selanjutnya pada tanggal 13 membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang atas transaksi pembelian pada tanggal 5 April sebesar 640.000. Kemudian pada tanggal 15 Mei mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 15 Mei sebesar 9.180.000. Selanjutnya tanggal 16 membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu termasuk jumlah yang terutang per 30 April sebesar 750.000. Dan pada tanggal 17 Mei menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 16 Mei sebesar 8.360.000. Kemudian transaksi berikutnya di halaman ke-6. Tanggal 20 Mei membeli perlengkapan secara kredit sebesar 735.000. Pada tanggal 21 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 16 sampai 20 Mei sebesar 4.820.000. Selanjutnya tanggal 25 menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai 23 Mei sebesar 7.900.000. Selanjutnya tanggal 27 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 9.520.000. Selanjutnya tanggal 28 Mei membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu sebesar 750. Kemudian tanggal 30 Mei membayar tagihan telepon bulan Mei sebesar 260.000. Kemudian tanggal 31 membayar tagihan listrik bulan Mei sebesar 810.000. Selanjutnya tanggal 31 membayar kas dari klien atas honor periode 26 sampai tanggal 31 Mei sebesar 3.300.000. Selanjutnya mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan Mei sebesar 2.650.000. Dan tanggal 31 Mei Rahma menarik sebesar 10.500.000 untuk keperluan pribadinya. Baiklah, saya akan membacakan Jurnal Umum Rahma Consulting per 31 Mei 2016. Pada tanggal 3 Mei, kas pada pendapatan diterima di muka 4.500.000 di debit dan di kredit. Tanggal 5 Mei, kas pada piutang usaha sebesar 2.450.000 di debit dan di kredit. Pada tanggal 9 Mei, beban iklan pada kas sebesar 225 pada debit dan kredit. Pada tanggal 13, utang usaha pada kas sebesar 640 pada debit dan kredit. Pada tanggal 15, piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 9.180 pada debit dan kredit. Pada tanggal 16, beban gaji utang usaha dan kas sebesar 750 pada debit dan kredit. Pada tanggal 17, kas pada pendapatan sebesar 8.360 pada debit dan kredit. Pada tanggal 20, perlengkapan pada utang usaha sebesar 735 pada debit dan kredit. Pada tanggal 21 Mei, piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 4.820. Pada tanggal 25, kas pada pendapatan sebesar 7.900
pada debit dan kredit. Pada tanggal 27, kas pada piutang usaha sebesar 9.520 pada debit dan kredit. Pada tanggal 28 Mei, beban gaji pada kas sebesar 750 di debit dan di kredit. Pada tanggal 30 Mei, beban telepon pada kas sebesar 260 di debit dan di kredit. Pada tanggal 31 Mei, beban listrik pada kas sebesar 810 di debit dan di kredit. Pada tanggal 31 Mei, kas pada pendapatan sebesar 3.300 di debit dan di kredit. Pada tanggal 31 Mei, piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 2.650, dan pada 31 Mei ref dan pada kas sebesar 10.500 di debit dan di kredit. Jadi total semuanya adalah 67.350. Selanjutnya buku besar. Nama akun yang pertama yaitu kas pada tanggal 3 Mei, penerimaan kas dari klien sebesar 4.500 di debit. Kemudian pada tanggal 5 Mei, penerimaan kas atau pelunasan utang di debit sebesar 2.450. Kemudian pada tanggal 9 Mei, pembayaran untuk pemasangan iklan di debit di kredit sebesar 225.000. Kemudian pada tanggal 13 Mei, pembayaran data media yang terutang di kredit sebesar 650.000. Kemudian jadi totalnya 22.095.000 di debit. Selanjutnya nama akun piutang usaha. Penerimaan kas atas pelunasan utang di kredit sebesar 2.450. Pada tanggal 15, pencatatan jasa secara kredit di debit sebesar 9.180. Kemudian pada tanggal 21 Mei, pencatatan jasa secara kredit sebesar 4.820 di debit. Kemudian tanggal 27, penerimaan kas dari klien atas pelunasan utang sebesar 9.520 di kredit. Selanjutnya tanggal 31, pencatatan jasa secara kredit sebesar 2.650 di debit. Jadi totalnya 4.680 di debit. Selanjutnya akun asuransi dibayar di muka. Asuransi pada tanggal 31, asuransi yang terpakai selama bulan Mei pada kredit 275. Selanjutnya akun perlengkapan tanggal 20, pembelian perlengkapan secara kredit di debit sebesar 735. Kemudian tanggal 31, sisa perlengkapan di kredit sebesar 20. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan pada tanggal 31, penyusutan peralatan kantor sebesar 330 di kredit. Kemudian utang usaha pada tanggal 13, pembayaran data mitra yang terutang sebesar 640 di debit. Kemudian tanggal 20, pembelian perlengkapan secara kredit di kredit sebesar 735. Kemudian akun pendapatan diterima di muka tanggal 3, penerimaan kas dari klien sebesar 4.500 di kredit. Kemudian tanggal 31, pendapatan diterima di muka sebesar 3.210 di debit. Kemudian modal rahma pada tanggal 31, modal rahma sebesar 23.515 di kredit. Kemudian tanggal 31, penarikan uang untuk keperluan pribadi sebesar 10.500 di debit. Kemudian Raif Rahma pada tanggal 31, penarikan uang untuk keperluan pribadi sebesar 10.500. Kemudian pendapatan jasa pada tanggal 15, pencatatan jasa secara kredit sebesar 9.180.000. Kemudian pada tanggal 17, penerimaan kas dari klien atas jasa di kredit sebesar 8.360. Kemudian tanggal 21 Mei, pencatatan jasa secara kredit sebesar 4.820 di kredit. Kemudian penerimaan kas dari klien atas jasa sebesar 760 di kredit. Kemudian tanggal 31, penerimaan kas dari klien atas jasa sebesar 3.300. Kemudian pencatatan jasa secara kredit sebesar 2.650 di kredit. Kemudian pendapatan diterima di muka sebesar 3.210 di kredit. Sehingga totalnya 39.420. Kemudian beban gaji pada tanggal 16, pembayaran gaji yang terutang sebesar 500.000 di debit. Kemudian tanggal 28, pembayaran paruh waktu 2 minggu
sebesar 250 di debit, kemudian gaji resepsional yang terutang pada tanggal 31 sebesar 325 di debit, kemudian tanggal 31 penutup sebesar 1.575. Kemudian beban gaji pada tanggal 31 pembayaran tagihan gaji sebesar 810, kemudian beban iklan pada tanggal 9 pembayaran pemasaran iklan sebesar 225 di debit. Kemudian beban telepon pada tanggal 30 pembayaran tagihan telepon sebesar 260. Kemudian beban asuransi, pemakaian asuransi selama Mei 275 di debit. Kemudian beban perlengkapan sebesar sisa perlengkapan pada tanggal 31 sebesar 20. Kemudian beban penyusutan peralatan pada tanggal 31, penyusutan peralatan kantor sebesar 330 di debit. Kemudian utang gaji pada tanggal 16 utang gaji 250, kemudian tanggal 31 gaji resepsionis yang terutang sebesar 325. Kemudian beban sewa pada tanggal 31 sewa habis pakai sebesar 1.600 di debit. Kemudian secara sewa dibayar di muka pada tanggal 31, sewa habis terpakai sebesar 1.600 di debit. Selanjutnya saya akan membacakan neraca saldo sebelum disesuaikan dari Rahma Consulting per 31 Mei 2016. Pertama, kas sebesar 222.095.000, piutang usaha sebesar 4.680.000, perlengkapan sebesar 735, utang usaha sebesar Selanjutnya saya akan membacakan tentang neraca saldo sebelum disesuaikan pada Rahma Consulting per 31 Mei 2016. Kas di debit sebesar 22.095.000, piutang usaha di debit sebesar 4.680.000, perlengkapan di debit sebesar 735, dan utang usaha sebesar 95.000 di kredit. Utang gaji baiklah, saya akan melanjutkan dengan neraca saldo sebelum disesuaikan pada Rahma Consulting per 31 Mei 2016. Kas di debit sebesar 22.095.000, piutang usaha di debit sebesar 4.680.000, perlengkapan di debit sebesar 735, utang usaha di kredit sebesar 95, utang gaji sebesar 250 di debit, pendapatan diterima di muka sebesar 4.500.000 di kredit, Ref Rahma sebesar 10.500.000 di debit, pendapatan jasa sebesar 36.210.000 di kredit, beban gaji 1.250.000 di debit, beban listrik 810 di debit, beban iklan 225 di debit, beban telepon sebesar 260 di debit, dan jumlah total semuanya adalah 40.805. Selanjutnya jurnal penyesuaian Rahma Consulting per 31 Mei 2016. Pada 31 Mei, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 752. Jurnal penyesuaian Rahma Consulting per 31 Mei 2016. Pada tanggal 31 Mei, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 275 di debit dan kredit. Beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 20 di debit dan di kredit. Beban penyesuaian peralatan pada akumulasi penyesuaian peralatan sebesar 330 pada debit dan kredit. Selanjutnya beban gaji pada utang gaji sebesar 325 pada di debit dan kredit. Selanjutnya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1.600.000 di debit dan di kredit. Terakhir, pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 3.210.000 di debit dan di kredit. Jadi total seluruhnya adalah 5.760.000. Selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian Rahma Consulting per 31 Mei 2016. Kas di debit sebesar 22.095.000, piutang usaha di debit sebesar 4.680.000, perlengkapan di debit sebesar 715, utang usaha di kredit sebesar 95,
Utang gaji di debit sebesar 75, pendapatan diterima di muka sebesar 1.290.000 di kredit, Raf Rahma sebesar 10.500.000 di debit, pendapatan jasa sebesar 39.420.000 di kredit, beban gaji sebesar 1.575.000, beban listrik sebesar 810, iklan, telepon, dan asuransi perlengkapan penyusutan peralatan di debit sebesar 810, 260, 275, dan 20. Selanjutnya beban sewa sebesar 1.600.000 di debit. Asuransi dibayar di muka sebesar 275.000 di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 330. Utang gaji sewa dibayar di muka 1.600.000 di kredit. Jadi total seluruhnya adalah 43.085. Selanjutnya laporan laba rugi Rahma Consulting per 31 Mei 2016. Pendapatan jasa seluruhnya adalah 39.420. Beban gaji 1.575. Beban listrik 810, iklan 225, beban telepon 260, beban asuransi 275, beban perlengkapan 20, penyusutan peralatan 330, beban sewa sebesar 1.600. Jumlah beban seluruhnya 5.095. Jadi pendapatan jasa dikurang dengan jumlah beban, jadi hasilnya 34.325. Selanjutnya laporan ekuitas pada Rahma Consulting per 31 Mei 2016. Laba bersih bulan berjalan sebesar 34.325, pref 10.500. Modal Rahma Lulu jadinya sebesar 23.825. Selanjutnya jurnal penutup. Selanjutnya jurnal penutup. Yang pertama adalah pendapatan sebesar 39.420 di debit, kemudian ikhtisar laba atau rugi 39.420 di kredit, kemudian ikhtisar laba rugi sebesar 5.345 di debit, kemudian beban gaji sebesar 1.825 di kredit, kemudian beban listrik sebesar 810 di kredit, beban iklan 225 di kredit, beban telepon 260 di kredit, beban asuransi 275 di kredit, beban perlengkapan 20 di kredit, beban penyusutan peralatan 330 di kredit, kemudian beban sewa sebesar 600 di kredit, kemudian modalnya sebesar 10.500 di debit, kemudian price sebesar 10.500 di kredit. Baiklah, Sekian dari kami penguraian kami tentang pendapatan jasa pada perusahaan Rahma Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.